Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala diniyah salihah ala kuniyatin salihah ala mana wa ila mana wa salafus salih liridhallahi ta'ala wa syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atil qur'anil karim ila hadratin nabiyil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati azwajihi wa auladihi wa ashabihi ila hadrati abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusulin khamsi wa jamil malaikatil muqarrabin la hadrati sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamlatil arsh ila hadrati jami' atba'i wa syuhada wal ulama wal awliya was salihin wal muallifin wal musannifin la hadrati jamil awliya'il arifin wa jamil ulama'il amilin wa jamil arifin wa jamil awliya fi biladil muslimin sallallahu ila arwah muassis hadal masjid taqwa Pare wa jami'i usulihim wa jami'i jamil awliya wa jami'i arwahi sholihina fiha innallaha yajma'una wa iyyahum wa yahdina bihidayati wa yahmina bihimayati wa yumiduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwari fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas biasane sareng-sareng niat rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala nawaitu ta'lima wat ta'alluma wat tadhkira wat tadhakkura wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai alal huda wa dilalati ilal khairi ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi wa mardatihi wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa nailil mahabbati bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mubaya'ati lahu lillahi ta'ala. Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du fala haula wala quwata illa billah. Sedaya ingkang rawuh khusus takmir Masjid Taqwa, Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah iradahnya Allah, dengan kekuatan Allah, dayanya Allah, kekuatan Allah, kula panjenengan sedaya dipun takdir rawuh wonten Masjid Taqwa dalam rangka rutin ngaos Ahad Injing. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk ilmu ingkang manfaat. Ilmu ingkang manfaat kangge pribadi kula panjenengan sedaya, manfaat kangge keluarga, syukur-syukur manfaat kangge umat di sekitar kula panjenengan sedaya. Ingkang penting ilmu manfaat nggih menika ilmu yang semakin menjadikan kula panjenengan sedaya semakin tambah umur kita, tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ilmu menjadikan sahibnya mendekat kepada Allah. Banyak orang berilmu tapi tambah jauh dari Allah. Dengan ilmunya akan menentang hukum-hukum Allah. Dengan ilmunya akan sombong dengan ilmunya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kula panjenengan semakin tambah ilmu, semakin tawadhu kula panjenengan sedaya. Dengan ilmu semakin mendekat kula panjenengan sedaya.
paling pol yang pasti kula panjenengan sedaya menghadap datang Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan pas kita dipanggil Allah dalam keadaan husnal khotimah. Niku yang pasti. Ngomongno yang pasti napa Pak? Mati. Tapi banyak di antara kita takut akan kematian. Padahal itu pasti. Mengapa kita harus takut dengan kematian? Semakin kita membicarakan kematian, semakin banyak yang kita siapkan untuk bekal menuju ke sana. Banyak anak muda sudah dipanggil Allah, banyak yang tua masih segar bugar, banyak yang sakit lama juga tidak dipanggil Allah, yang sehat nggak pernah sakit tapi kenyataannya berangkat lebih awal, berangkat lebih dulu. Kapanpun kita usia, kapanpun kula jenengan sedaya dipanggil Allah, mugi-mugi husnul khotimah. Pagi ini tafsir ingkang beto Al-Qur'an wonten sing beto. Mangke mawon dibuka pas kundur nggih. Al-Qur'an surah Al-Anbiya niki meskipun Agustus temanya bukan kemerdekaan nggih. Hati kita sudah merdeka. Merdeka dengan Allah. Hati kita enggak boleh terbelenggu. Yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Siapa orang yang bisa selamat menuju Allah? Ya orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan. Hatinya selamat dari kemusyrikan. Enggak ada sedikit pun syirik dalam hatinya. Karena semua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya sehat. Hatinya sudah karena Allah. Semua ibadahnya hanya karena Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Berarti kalau ada orang kembali kepada Allah tanpa hati yang selamat, berarti salah kembalinya. Tidak menuju kepada Allah. Kembali kepada Allah harus dengan atallaha biqalbin salim. Hatinya selamat. Yang paling utama selamat dari kesyirikan. Artinya sudah bertauhid. Hanya ada dua pilihan di antara kita. Tauhid atau syirik. Tauhid atau musyrik. Kita kembali kepada Allah pas waktu itu bertauhid atau waktu itu kita musyrik. Kita sudah dididik dari kecil, obat tidak menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Nasi tidak menghilangkan rasa lapar kalau tanpa izin Allah. Air juga tidak menghilangkan rasa haus jika Allah tidak memberi izin. Air bisa menghilangkan rasa haus. Terus hati kita Allah, Allah. Ayat surah Al-Anbiya ayat 83, 84 dalam satu mangkil surah Al-Qur'annya pojok niku halaman 324, 329. Surah Al-Anbiya surah ke-21. Di satu halaman ini ada 3 doa. 3 doa para nabi. Nabi-nabi yang disebutkan dalam ayat ini, dalam doa ini, ada 3 masalah, juga ada 3 solusi. Tapi kadang Allah hanya satu masalah, banyak solusi. Masalahnya banyak, ternyata hanya butuh 1 solusi.
Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Mangke lek jenengan matosi nggih wau nggih halaman 329. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Niku doa yang pertama, masalah dan solusi yang pertama. Yang kedua, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Yang kedua, yang ketiga, wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Wa ayyuba idz nada rabbahu rabbi anni wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ingkang beto HP jenengan tingali. Wa ayyuba, ingat wahai Muhammad, perhatikan wahai Muhammad, wahai umat Muhammad. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran apa dalam peristiwa Nabi Ayyub? Wahai Rasulullah, wahai umat Rasulullah, perhatikan ada pelajaran apa di dalam peristiwa yang menimpa Nabi Ayyub. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayyub ditimpa sakit, bukan hanya sakit. Yang menimpa bukan hanya sakit. Yang pertama sakit fisiknya. Bahasa durru hanya bahaya dalam dohirnya. Tidak sampai menyerang hatinya. Niku al-durru, membahayakan fisiknya saja. Artinya Nabi Ayyub, cerita-cerita ingkang kula jenengan mirengaken, penyakit yang menimpa Nabi Ayyub hanya menyerang fisiknya saja, tidak menggores hatinya sedikit pun. Boleh jasad kita sakit,
Tapi hati kita enggak boleh sama sekali mengeluh kepada Allah. Boleh mata kita sakit, boleh gigi kita sakit, boleh lambung kita sakit. Semua itu gambaran dari fisik, jasad. Tapi hati kita enggak boleh ikut sakit. Meskipun sakitnya luar biasa sampai diriwayatkan bahwa sakitnya Nabi Ayub sakit yang tidak akan pernah dialami oleh orang-orang sesudahnya. Sakitnya Nabi Ayub sakit yang tidak akan dialami oleh orang-orang sesudahnya. Padahal semakin hari kados pundi penyakit. Nggih. Napa mawon jenenge penyakit. Tapi Nabi Ayub sudah mendahului. Andaikan divonis dokter penyakit, Nabi Ayub adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Banyak di antara kita periksa ke dokter, terus penyakitnya ini, penyakitnya itu. Sampai divonis dokter enggak bisa sembuh. Umurnya tinggal 6 bulan. Umurnya tinggal 3 bulan. Bahkan ada yang divonis dokter umurnya tinggal 1 bulan. Ketika kita menghadapi seperti itu, kita harus bagaimana? Kita tiru Nabi Ayub. Hati enggak boleh tergores sedikit pun. Hati harus terus Allah Maha menyembuhkan. Enggak boleh putus asa sedikit pun. Nah niki nek kula jenengan mirengaken critane, mestine apa yang menimpa Nabi Ayub? Fisiknya sakit, hartanya habis, anaknya meninggal, ditinggal istrinya. Nggih. Binatang ternaknya mati semua, semuanya. Nah ini bahasanya, tapi apa yang diminta? Yang menimpa Nabi Ayub membahayakan dalam semua segi kehidupannya. Cara ngadepi kula jenengan fisike sakit, anake gak manut, suami gak krasano omeh. Nggih. Anake papat yo gak manut kabeh. Tukune sepi, nandur gak pati dadi, wayahe pas panen regane murah. Kita pernah ngalami seperti itu. Seakan-akan itu adalah masalah yang banyak. Tapi apa yang diminta Nabi Ayub? Nabi Ayub hanya minta satu solusi. Anni masaniyad-durru. Anni masaniyad-durru. Artinya semua masalah yang dihadapi Nabi Ayub dalam semua sendi kehidupannya dianggap hanya satu masalah. Masalah yang membahayakan fisikal saja. Ingat-ingat, nggih. Wala tayasu mir rauhillah. Duwe anak mbuweling. Sinten sing anake manut kabeh? Gak ono sing wani ngacung. Nggih. Nah, sinten? Masih bapak ibu ahli jamaah, bapak ibu ahli ngaji. Tapi ngejak anak jamaah kangelan Pak hari ini. Nggih ta? Ayah ibunya ahli tahajud, ayah bundanya ahli Senin Kamis, ahli istighosan, ahli torikoan. Tapi ngajak anak, satu saja anaknya diajak jamaah, nggak ada yang mau. Ada yang jawab, nanti Bu, nunggu umur 40. Ternyata umur 35 sudah diambil dulu oleh Allah. Nanti Bu, biar nanti sudah asam urat dulu, baru jamaah. Nanti kalau sudah kolesterol dulu, baru ke masjid.
ketika penyakit sudah menimpanya, apa yang bisa dilakukan? Hanya meneteskan air mata. Ya Allah, mengapa? Namun ngoten tok, protes. Mengapa dulu sehat enggak digunakan sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Allah? Krungu ngaji menengai. Begitu sudah rasa sakit menimpanya baru sadar. Kula jenengan alhamdulillah sehat nggih. Mulan mugi-mugi istiqomah. Mugi-mugi istiqomah. Nggih. Nah, ten pundi? Ngeten iki nek kula jenengan angen-angen malih. Ten pundi yugane? Pun tangi dereng. Dereng jawabane. Nggih. Kula jenengan gadah yuga pun simah anake siji. Ngoten iki ngeten iki dereng tangi kok. Wong tuwa nggugah anake lho gak mampu. Gimana perjuangan? Gimana perjuangan para nabi? Gimana perjuangan para rasul? Nanti masalah yang kedua, wadannuni idzhaba mughadiban. Niku seakan-akan masalah keluarga dan umatnya. Nek niki masalah pribadi dan keluarganya Nabi Ayub. Nek kula jenengan ngadepi masalah niku wau, nggih. Sakit enggak sembuh-sembuh. Niki wiritane, Mak. Robbi anni, nggih. Anni langsung anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Niki mboten seakan-akan doa ini mboten njaluk. Doa ini namung matur. Doa ini namung matur anni Gusti kula kenging penyakit. Gusti kula tertimpa penyakit. Namung ngoten tok wa anta arhamur rahimin. Namung ngoten tok mboten nyuwun disembuhkan. Namung laporan Gusti kula sakit. Nek kula jenengan paham yang menimpakan penyakit kepada Nabi Ayub sinten, Mak? Allah. Yang akan menyembuhkan siapa? Juga Allah. Mengapa kita sering ketika kita sakit larinya tidak kepada Allah? Wa iyamsaskallahu bidurrin falaka shifalahu illahu. Dalam akhir surah Yunus dikatakan seperti itu. Ketika menimpa kepadamu, ketika Allah menimpakan kepadamu bahaya, falaka shifalahu illahu. Enggak ada yang bisa mengurai masalah itu. Enggak ada yang bisa menyingkap masalah itu kecuali juga Allah sendiri. Niki ayatnya ayat akli, ayat hakiki. Tapi ketika kula jenengan menghadapi masalah, sering larinya tidak kepada Allah, malah menjauh dari Allah. Ketika sakit kula jenengan larinya tidak kepada Allah, jangan berharap kita sembuh. Kalau sembuh bukan sembuh hakiki, tapi sembuh majazi. Ketika sakit kula jenengan sakit kita hanya fisik, jangan sampai menyentuh hati kita. Terus mendekat kepada Allah. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Hanya matur kepada Allah. Seakan-akan tidak minta disembuhkan, tapi laporan, ya Allah saya sakit. Apa yang terjadi, Mak? Nek ten cerita nggih sampai diparingi wahyu ngedukno telapak kaki. Terus keluar air dibuat mandi sembuh. Tapi niki cepat, Mak. Fastajabna lahu fakasyafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum. Yang dilaporkan Nabi Ayub niku satu masalah. Semua masalah seakan-akan hanya dianggap satu, Mak. Ekonominya di bawah, anaknya nggak manut dan nurut ayah bundanya, kesehatannya juga menurun, keluarganya juga dalam keadaan tidak baik-baik saja.
4 masalah hanya dianggap 1 oleh Nabi Ayub. Ekonomi, keluarga, kesehatan, karir hanya dianggap 1 masalah. Anni massaniyad durru. Tapi apa jawaban Allah? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Semua masalahnya diurai oleh Allah. Hanya tidak minta sehat, anaknya dikembalikan. Bahkan dalam riwayat yang asalnya anaknya 12 meninggal, Allah mengganti 24. Yang hartanya asalnya 1 miliar, Allah mengganti 2 miliar. Jika kita hitung dengan hitungan. Sehatnya kembali lebih sehat lagi. Mengapa seperti itu? Karena larinya kepada Allah. Allah yang maha menyehatkan. Allah yang maha menyembuhkan. Ya napa ilmune, ya napa carane. Pas kula jenengan sakit, kula jenengan harus sadar. Yang menjadikan kula jenengan sakit hari ini adalah Allah yang memberi sehat kita sebelum kita sakit. Juga Allah yang menyehatkan kita setelah sakit. Zatnya satu, Mak. Niku tauhid. Yang menyehatkan kita dan yang memberi rasa sakit kita Allah. Toko sepi, toko rame sinten? Allah. Yakin? Yakin. Tapi biasa lek toko sepi suudzon. Mboten nggih? Toko sepi suudzon. Mboten alhamdulillah, sepi rame Allah. Kabeh takdire Allah. Ana wong niku gampang suudzon, watuk saidi suudzon nang tanggoe. Nggih, anake mbeling suudzon. Duwe anak wedok katut pacare suudzon. Iki gara-gara tidak bisa kejadian seperti itu jika Allah tidak berkehendak. Terus kita kembalikan hati kita kepada Allah. Enggak ada yang memberi masalah dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang akan mengangkat masalah itu. Wa iyamsaskallahu bidurri falaka shifalahu illahu. Allah sendiri yang akan menyingkap, yang akan mengurai masalah kula jenengan. Ingat-ingat ketika bahaya menimpa kita dalam segi apapun, kesehatan, ekonomi, keluarga dan karir, jangan sampai masuk dalam hati kita selalu sabar kepada Allah, hati kita selalu ingat Allah, Allah yang akan mengurainya, Allah yang akan menyembuhkannya. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Pun apal? Tereng. Wangel apalane tibake. Wong namung setengah ayat. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tapi nggih tetep berobat, mboten mek ngono tok ae. Nggih. Tetep ikhtiar dohirnya, pergi ke dokter, periksa ke dokter. Punya tetangga stroke, punya saudara stroke, punya saudara diabetes. Nggih, diparingi wirid niki anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wirid ini dari Allah diberikan kepada Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada. Hakikatnya diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Tapi tetap ikhtiar dohirnya jangan ditinggalkan. Tapi begitu sembuh jangan dikembalikan kepada ikhtiar dohirnya. Kembalikan kepada kudroh irodahnya Allah. Tanggine jenengan sakit, jenengan paringi kabar. Terus sakit, terus sembuh. Jenengan gak oleh terus balekno. Woi kok lek gak tak warai, gak waras. Nah, gembendul kaya iso marasno. Nggih, minallah. Mboten wonten kudroh iradai Allah, mboten sembuh
Pas sakit jangan putus asa. Duwe anak belingi koyo opo, jangan putus asa. Subuh tetep digugah. Nak, jamaah mulai tok mo. Nggih, ngoten nggih. Nak wayahe TP ki mo. Nggih. Ngoten niku. Pemane anak lanang, nggih, umur kelas 1 SMP, kelas 2 angel-angele niku. Nggih. Nah, pun putus asa. Niku mendewasakan kula jenengan. Dipanggil Allah, ayo. Cara ngoten. Nek jenengmu iso ngatasi anakmu dhewe, atasono. Gak usah njaluk nang aku, gak usah laporan nang aku, atasono dhewe lek ngatasi. Pol-pole mboten ngatasi, wis notok Gusti. Ten pundi malih Gusti. Jangan lari kepada selain Allah, larinya kepada Allah. Anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Nek manut donga niku mboten usah dirinci-rinci. Nggih. Niku masalah pinten? Sekawan to. Napa? Karir, keluarga, ekonomi, kesehatan. Laporane mboten ngoten. Gusti, kula kenging penyakit. Yuga kula nggih nakal-nakal. Lah, ekonomi kula nggih macet, karir kula nggih hancur. Pripun Gusti? Mboten ngoten. Gusti, laporan. Namung ngoten tok. Namung ngoten tok. Meneng-meneng kesehatane bali, anake terus manut. Nek wonten anak beling sing iso ngilangno belinge anak sinten to, Mak? Sinten? Lho, kok gak yakin koyoke. Pas anak beling sing iso marasno belinge anak niku lho sinten? Napa Pak Yaine sing ndek pondok? Napa gurune sing ndek MTS? Napa guru TPQ? Tidak. Semua itu hanya wasilah, hanya perantara. Tapi Allah, wong kadang anake Pak Yaine ya padha nggih disambati, padha sambate tibake. Sami ngoten nggih, kathah sakniki disambati. Sami juga kula nggih ngoten. Nggih, Ustaz niki ekonomi kula hancur. Sami kula nggih ngoten. Artine napa? Dididik larinya kepada Allah. Wala tayasu mir rawahillah, pun ngantos kula jenengan meninggalkan Allah, meninggalkan napa? Berharap akan rahmat Allah. Pun dieling-eling wau nggih napa? Anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Penyakit yang sudah divonis tidak bisa sembuh niku vonisnya dokter manusia. Allah yang menyembuhkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi kehidupan. Nggih. Dieling-eling. Nah, mulane wonten sakniki sing mboten purun priksa wedi lek diwau divonis umure karek. Nah, priksa ternyata tumor ganas. Niki tinggal 3 bulan. Ternyata Allah tidak berkehendak seperti itu. Nomor kali wa dhannuni in dhahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat. Niki masalah yang menimpa Nabi Yunus. Yang menimpa Nabi Yunus niki 1 halaman, Pak. Nyeritakno wa dhannuni, perhatikan Muhammad. Perhatikan Muhammad, perhatikan wahai Muhammad. Dan untuk umatmu wahai Muhammad, ada pelajaran apa dalam peristiwanya Nabi Yunus? Wa dhannuni. Dhannun niku maksudnya nabi yang memiliki iwak nun, ikan nun yang ikannya niku lho jenenge iwak nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban. Nabi Yunus menghadapi masalah. Nggih. Masalah napa?
keluar rumah meninggalkan umatnya dengan hati yang marah, putus asa seakan-akan berjuang selama niki ndak diijab mboten menghasilkan napa-napa. Ngejak tanggane jamaah, ngejak ngaji. Nggih, ngejak anake jamaah, ngejak istrine ngaji, mboten wonten sing purun, pun ngantos putus asa. Keluar rumah dalam keadaan marah dan hatinya putus asa. Ngeten iki masalahe napa? Lupa akan Allah ketika meninggalkan rumah. Yang terjadi apa, Pak? Begitu sudah masuk di perut ikan, fanata fidzulumat, dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, dan gelapnya dasar lautan. Cara kula jenengan nate ngadepi 3 kegelapan persis nginggil wau. Gelapnya fisik, gelapnya hati, bahkan ada yang ngarani gelapnya ruh. Nih, mikir anak sumpek, mikir bojo sumpek, ekonomi sumpek, fanata fidzulumat. Fanata fidzulumat. Apa? Matur nang Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jenengan tingali napa niku? Tidak meminta, Pak, tapi mengaku la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sungguh saya golongan orang-orang yang dolim. Mengaku dolim, mengaku dosa. Mulane laporan ten Allah niku lebih baik mengaku hamba yang dhaif, hamba yang penuh dengan dosa daripada mengaku ahli taat. Pantes endi? Gusti kula dosane kathah. Gusti kula ahli maksiat. Gusti kula ahli berdosa, ampuni dosa kami ya Rob. Pantes mboten ngoten niku. Wonten sing dosa dungane ngeten, Gusti kula injing wau pun jamaah, saderengipun pun tahajud 12 rakaat. Nggih, tahajud kula 12 rakaat, salat fajar, jamaah subuh, mantu niku membaca Al-Qur'an 1 juz. Napa? Nate ndonga niku. Allah tidak membutuhkan itu. Malah lek jenengan laporan ngoten dingetenaken. Lah iku peparinge sapa? Awakmu iso tahajudan 12 rakaat sing nakdirno sapa? Awakmu iso salat fajar sing nakdirno sapa? Awakmu selama ini bisa subuh berjamaah, datang di majelis ilmu, itu kudrah iradahnya siapa? Lek ditanya ngoten, ya napa kula jenengan? Lah, nggih. Meskipun kula jenengan jamaah, tahajud, Senin, Kamis, jangan dipakai itu untuk menghadap pada Allah. Allah tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan Allah, kehambaan kula jenengan sedaya. Hamba adalah lemah. Hamba adalah tidak bisa apa-apa. Hamba adalah penuh dosa. Mungkin dohir kita selama ini baik-baik saja, tapi bagaimana dengan batin kita? Kayak dohire kayak jamaah. Apakah jamaah kita sudah ingat Allah? Dalam sholat kita penuh ingat Allah? Masih dipertanyakan. Lek ngoten Gusti ngapunten, selama niki sholat nggih mboten saged eling panjenengan. Selama niki dereng sabar, dereng saged syukur. Cek pantes ngoten. Nggih, pantes malih meneng ae. Gusti nggih pun manut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niki wirid yang kedua. Nggih. Diwaos ping pinten? Sak blengere. Nggih, sak kuwate. Sak kuwate, sak ilinge. Sak ilinge. Ngantos terjadi berapa hari, Pak? Nek critane Nabi Yunus ten perut ikan. Di dalam 3 kegelapan wonten sing ngarani 3 hari 3 malam. Di dalam kegelapan niku peteng-teng nggih lek diarani sumpek mboten ten lebet ngoten niku. Nggih.
Nate kula jenengan nate ngalami ngoten niku nggih. Pasare sepi, anake gak manut. Sehate kudu gak sehat. Wis sumpek. Jangan putus asa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Oh, ternyata selama ini kita zalim dengan diri kita sendiri. Selama ini kira kurang perhatian dengan tetangga kita. Mungkin yang masih punya orang tua belum bisa birrul walidain. Mungkin yang masih punya mertua juga belum rukun dengan mertuanya. Tapi tidak sadar. Mungkin di sebelah rumahnya ada ibu janda yang membutuhkan uluran tangannya. Mungkin di sebelahnya ada anak yatim yang membutuhkan uluran tangannya. Tapi kita tidak peduli. Ternyata kita selama ini baik dalam satu pandangan, dalam satu sisi masih seperti itu. Inni kuntu minal zalimin, inni kuntu minal zalimin. Jawabannya Allah, fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Langsung diijabahi, dihilangkan kesusahannya. Sampai dalam ayat lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Di surah di juz 29 tafsirane ngoten. Andaikan Nabi Yunus tidak membaca tasbih Yunus, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Nabi Yunus tidak memanjatkan doa tasbih Yunus, apa yang terjadi? Lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Akan menetap di perut ikan sampai hari kebangkitan. Sumpek terus sampai kita dipanggil Allah. Karena tidak kembali kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wis sumpeke notok nggih. Wis divonis dokter, divonis wis niki kaya wis mboten wonten sing saged nyembuhno. Pun ngantos duwe keyakinan ngoten. Allah Maha segala-galanya. Nggih, Allah Maha segala-galanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang ketiga, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardahu wa anta khairul warithin. Wahai Zakaria, wahai Muhammad, lihat apa yang terjadi dalam peristiwa Zakaria. Nabi Zakaria, nabi yang sampai umur tua belum diberi momongan. Nabi yang sampai tua istrinya belum hamil. Sudah nikah berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada tetangga kita, saudara kita, bahkan keluarga kita, bahkan itu adalah anak-anak kita. Sudah nikah 7 tahun, nikah 13 tahun, belum diberi momongan oleh Allah. Bahasanya apa? Wa Zakaria, lihat Zakaria. Ada pendidikan apa, ada tarbiyah apa dalam peristiwa kehidupannya. Rabbila tadarni fardahu wa anta khairul warithin. Wirid yang ketiga. Nek duwe anak gak iso meteng-meteng. Rabbila tadarni fardahu wa anta khairul warithin. Doa menguatkan ikhtiar dohirnya, terus hasilnya dikembalikan kepada kudrah iradahnya Allah. Tetap golek dokter spesialis, tetap minum yang diarahkan dokter spesialis, tapi jangan tinggalkan mendekat kepada Allah lewat doa la tadharni farda wa anta khairul warithin. Istri yang sudah divonis enggak bisa hamil, bahasane gabuk. Niku vonis dokter manusia, secanggih apapun ilmu kedokteran nggak bisa melawan kudrah iradahnya Allah. Niku bahasanya namung prediksi, nggih kan? Oh niki sudah nggak bisa hamil.
Istrinya Nabi Zakaria namanya Dewi Yusa sudah divonis dokter, kamu tidak bisa hamil. Dokternya manusia. Jika kita punya istri seperti itu, panjenengan punya anak seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar dohir terus, jangan putus asa karena vonis dokter, mendekat kepada Allah. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Tapi begitu bisa hamil, jangan kembalikan pada ikhtiar dohirnya, jangan kembali pada doanya. Ini minallah, ini adalah tampilan tajallinya kudroh irodahnya Allah. Wis mboten hamil 14 tahun. Nggih, begitu hamil ditanya, "Loh, kok iso hamil?" "Ya iya, pancene aku usaha." Lah, niku salah omongane. Minallah, ini lho kudroh irodahe Allah. Sakit stroke 2 tahun ternyata sembuh. Begitu ditanya tetangganya, alhamdulillah bisa sembuh. Kok sakit sembuh? Allah yang menyembuhkan. Istrinya hamil, Allah yang memberi kudroh irodahnya. Ikhtiar dohir, ikhtiar batinnya doa, begitu hasil kembalinya kepada Allah. Pun ngantos ketika menghadapi masalah, jangan tinggalkan Allah. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya napa ikhtiar dohir? Ikhtiar dohir Nabi Zakaria niku garwane Nabi Yusa. Nggih, nggadah kakak namine Dewi Hannah. Dewi Yusa niku nggadah kakak namine Dewi Hannah. Lah Dewi Hannah niku ngadah putra, ngadah yoga namine Maryam. Lah ceritane Maryam dirumat Nabi Zakaria, dirumat Pak Lie. Lah ternyata terus ngadah fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Doa dijabai Allah, Nabi Zakaria diberi keturunan. Wa aslahna lahu zaujah. Yang sudah divonis dokter tidak bisa hamil, ternyata bisa hamil. Karena yang menjadikan hamil kudroh irodahnya Allah. Bukan vonis dokter. Banyak orang yang subur tidak bisa hamil. Banyak orang yang tidak subur tapi bisa hamil. Karena Allah akan tajalli menampilkan kekuasaannya. Kuasa Allah tunggal, kuasa Allah satu, enggak bisa digoyahkan oleh apa-apa. Allah maha segala-galanya, Allah maha kuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ala ma tasya'u qadir. Nis Allah niku kuasa dalam hidup kita. Kula jenengan namung pasrah. Mugi-mugi tambah ngaji, tambah umure, tambah saged pasrah, tambah saged tawakal dateng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Pasrah totalitas, Gusti pasrah. Nggih, alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doanya Nabi Ibrahim, alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Dateng panjenengan kula pasrah dan kembali kepada panjenengan, wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan semua akan kembali kepadamu. Terus alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Mugi-mugi tatos ilmu ingkang manfaat, tambah ilmu nih tambah semakin dekat dateng ngersane Allah Subhanahu wa taala, tambah ilmu nih tambah manfaat, jamaah ningkat, tahajud ningkat. Nggih, putra putrine dipun takdir kalih Allah, putra putri ingkang solih solihah, nyambut gawe kula panjenengan sedaya pikantuk rizki ingkang barokah, rizki yang juga menjadikan kita semakin mendekat dateng ngersane Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan
Monggo yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Anni masani yadhurru wa anta arhamur rahimin. La tadaruni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadaruni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadaruni farda wa anta khairul warithin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La qudrata lana illa ma qadarta alaina biha innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka ya Allah, la iradata lana illa ma aradta alaina biha innaka ala ma tasya'u qadir. Innaka ala ma tasya'u qadir. Innaka ala ma tasya'u qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.